Punakawan adalah cerita dari daerah Jawa. Punakawan berasal dari kata puna dan kawan. Puna artinya tahu, kawan artinya adalah kawan. Jadi punakawan artinya tahu apa yang harus dilakukan ketika mendampingi tuannya dalam keadaan suka dan duka, penuh cobaan dan godaan untuk menuju ke arah kemuliaan. Punakawan terdiri dari 4 kawanan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Yang tertua di antara mereka adalah Semar. Dikisahkan bahwa Semar adalah putra Sang Hyang Tunggal dan Dewi Wiranti. Semar mempunyai 2 orang saudara, yaitu Sang Hyang Antaga atau yang lebih dikenal dengan nama Togok, dan Sang Hyang Manik atau dikenal sebagai Batara Guru. Mereka bertiga berasal dari telur yang bercahaya. Jadi ketika telur itu dipuja oleh Sang Hyang Tunggal, telur itu pecah. Kulitnya menjadi togok, putih telurnya menjadi Semar, dan kuning telurnya menjadi Batara Guru. Ketika di alam kayangan, Semar dikenal dengan nama Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Ismoyo. Beliau ini juga dikenal dengan nama Sabdo Palon, yang akhir-akhir ini viral dengan Sabdo Palon menagih janji. Di video yang akan datang, saya akan menceritakan mengapa Sabdo Palon menagih janji, kepada siapa beliau menagih janji. Semar merupakan salah satu tokoh yang selalu ada di Punakawan ini. Dikisahkan sebagai abdi tokoh utama dalam cerita Saha Dewa dari keluarga Pandawa. Bukan hanya sebagai abdi, namun Semar juga kerap kali memberikan nasihat-nasihat bijaksananya untuk keluarga Pandawa. Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar selalu menghadap ke atas, yang menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat Sang Kuasa. Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar, yakni kain Semar Parangkusumorojo, merupakan perwujudan agar memayu-hayuning Banowo atau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Di kalangan spiritual Jawa, Semar dianggap sebagai simbol keesaan. Gareng. Dalam cerita pewayangan Jawa, diceritakan Nala Gareng adalah anak gendarwa atau sebangsa jin yang diangkat anak oleh Semar. Pancal Parnor adalah nama lain Gareng yang artinya menolak godaan duniawi. Gareng memiliki kaki pincang. Hal ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dikisahkan, Gareng dulunya adalah seorang raja, namun karena ia sombong, ia menantang setiap kesatria yang ia temui, dan dalam suatu pertarungan mereka seimbang. Tidak ada yang menang maupun kalah. Namun dari pertempuran atau pertarungan itu, wajah Gareng yang awalnya rupawan menjadi buruk rupa. Gareng memiliki perawakan yang pendek dan selalu menunduk. Hal ini menandakan kehati-hatian meskipun sudah makmur, tetapi harus tetap waspada. Matanya juling yang menandakan ia tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan. Tangannya melengkung, hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak orang lain. Sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe, tolong diklik dulu subscribe-nya ya, dan juga di-share kepada teman-temannya. Terima kasih. Petruk.
Petruk digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda, baik melalui ucapan ataupun tingkah laku. Ia adalah anak kedua yang diangkat oleh Semar. Nama lainnya yakni Kantong Bolong, yang artinya suka berderma. Sebagai punakawan, ia adalah sosok yang bisa mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain. Dalam suatu cerita saat pembangunan Candi Sapta Arga, kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Kemudian jimat Kalimasodo milik Pandawa pun hilang. Jimat itu dicuri oleh Mustakaweni. Mengetahui hal itu, Bambang Irawan, anak Arjuna, bersama Petruk berusaha merebut jimat tersebut. Akhirnya, jimat tersebut berhasil direbut oleh Bambang Irawan dan dititipkan kepada Petruk. Namun sayangnya, Petruk menghilangkan jimat tersebut. Untungnya, jimat itu dapat ditemukan kembali. Kemudian ia meminta maaf pada Pandawa. Melalui kisah itu, Petruk ingin mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan dan tidak mudah percaya kepada siapapun. Kemudian ia juga mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan. Yang terakhir adalah Bagong. Bagong adalah anak ketiga yang diangkat oleh Semar. Diceritakan, Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika, Gareng dan Petruk minta dicarikan teman oleh Semar. Kemudian Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika, sosok Bagong muncul dari bayangan tersebut. Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang, namun jujur dan sakti. Ia kerap kali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dari sikap Bagong yang tergesa-gesa itu, justru mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhitungkan apa yang hendak dilakukan, agar tidak seperti tokoh pewayangan yang satu ini. Juga mengingatkan kepada kita bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku. Tidak semuanya baik, sehingga setiap orang harus bisa memahami watak orang lain, toleran, dan bermasyarakat dengan baik. Dari cerita ini mengajak kita untuk melihat kepada diri kita masing-masing. Bila ada sikap atau perilaku yang tidak baik pada diri kita, hendaknya kita buang jauh-jauh dan kita tingkatkan sikap atau perilaku kita yang baik. Marilah juga kita selalu mencintai dan melestarikan budaya kita.